Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina SPD MPD yang bertugas di UPTD SD Negeri 17 Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Pada saat ini saya mengajar di kelas 6 sebagai guru kelas. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar pembelajaran matematika dengan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi kompetensi sosial emosional. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi diri sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi pada proses dan konten atau materi. Kemarin kita sudah belajar bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Makanya itu ada angka 2 dikali 3 dengan 3 dikali 2. Sama atau beda pengerjaannya? Dikali 2. Beda ya? Kalau 2 dikali 3 itu angka yang di depan kita sebut namanya pengali. Ya? 3 jadi diulang sebanyak 2 kali. Pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Salah satu filosofinya yaitu sistem Among. Guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi sangat tepat digunakan pada setiap mata pelajaran. Nah, ini jelaskan dulu. Operasi itu silang tulang itu memunculkan sifat tersendiri yang sedikit berbeda dibandingkan operasi integrasi. Jadi agak beda perkalian itu. Pada operasi perkalian bilang bulan ini ini akan difokuskan untuk operasi perkalian yang melibatkan bilangan bulan dan bulan. Nah, ini ada media konkret, koin warna, koinnya itu yang tadi ya. Nah, untuk yang tadi merah posisi yang contoh merah putih, global merah dan putih. Nah, jadi untuk kalinya ini yang positif kalinya A, B, misalnya 2 dikali Pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi kompetensi sosial emosional ini merupakan pembelajaran yang penting dilaksanakan di sekolah karena dapat membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. Dan pembelajaran berdiferensiasi merupakan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran ini sangat tepat digunakan karena di sekolah ini memiliki siswa yang beraneka ragam dan berbagai karakter. Pembelajaran seharusnya dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Pada kenyataannya, kondisi tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di kelas saya, yaitu pembelajaran yang saya rancang dan dilaksanakan tidak memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik dan kurang tepatnya dalam penggunaan model pembelajaran yang inovatif dan media yang kurang bervariasi. Hal ini menyebabkan rendahnya hasil belajar peserta didik atau belum mencapai nilai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh sekolah. Berdasarkan permasalahan tersebut yang menjadi salah satu alternatif solusi terpilih
dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional dan penggunaan model problem-based learning atau PBL, karena dalam sintaks PBL peserta didik dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Karena dia pengalinya negatif, kalau latihan lingkungannya positif itu letakkan, meletakkan poin. Kalau pengalinya negatif, maka akan mengambil, kalau ngambil, karena dia mengambil, dia perlu poin pasangan, karena mengambil maka harus Praktik ini menjadi penting dibagikan karena di luar sana masih banyak guru yang mengalami masalah seperti yang saya alami. Hal ini dilakukan agar supaya pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas menjadi pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi peserta didik pada mata pelajaran matematika, yaitu tentang operasi hitung perkalian bilangan bulat dengan menggunakan media konkret koin warna yang bermakna kepada peserta didik. dipasangkan, karena kita akan mengambil, karena dia negatif, karena mengambil kita butuh poin pasangan, karena pasangan positif dengan negatif hasilnya akan menjadi nol, mana jadi ada yang menggunakan poin pasangan. Ayo kita lihat, bisa ini positif, berarti yang kita ambil poin positif. Kita gunakan teknik stop untuk gunanya untuk menenangkan pikiran, manfaatnya itu agar kita kembali refresh, pikirannya dapat berkonsentrasi lagi untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Silakan kalian tundukkan kepala, pejamkan mata, refresh pikiran, tenangkan pikiran, ingatlah hal-hal yang positif, buanglah pikiran yang negatif, tenang, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, tarik lagi nafasnya dalam-dalam, lalu hembuskan, rasakan udara yang keluar, rasakan lagi sampai benar-benar nyaman, tenang, dan nyaman. Dengarkan suaranya, lanjutkan lagi, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, dan silakan buka matanya. Bagaimana rasanya, saudara? Lebih refresh? Ulangan lagi pelajaran kita lakukan ekspresi. 1, 2, 3, tepuk tangan. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi kompetensi sosial emosional dan disertai model pembelajaran yang inovatif, yaitu model pembelajaran problem-based learning yang berpusat pada peserta didik, dan pada saat proses pembelajaran telah berdampak pada peningkatan hasil peserta didik untuk belajar secara berkelompok dalam menemukan konsep materi pembelajaran dan telah meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dengan meningkatnya motivasi peserta didik selama pembelajaran ini telah menjadikan peserta didik merasa senang dalam belajar, yang akhirnya berdampak pada peningkatan kepercayaan diri peserta didik ketika menyajikan hasil diskusi dalam menyelesaikan masalah pada proses pembelajaran, dan juga keberhasilan proses belajar peserta didik sehingga tujuan pembelajaran telah tercapai dengan baik.
Dampak dari penggunaan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional serta model problem-based learning telah meningkatkan hasil belajar dan pemahaman peserta didik. Hal ini disebabkan oleh peserta didik saat pembelajaran dapat merumuskan masalah dengan kelompoknya, kemudian peserta didik juga saling bertukar pendapat dan menyajikan masalah hasil diskusi di depan kelas serta saling menanggapi. Berbagai faktor yang menunjukkan bahwa model pembelajaran yang diterapkan telah berhasil, yaitu mendapat dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat yang turut membantu mempersiapkan alat dalam proses perekaman kegiatan pembelajaran. Yang kedua, dibuktikan dengan hasil belajar peserta didik yang mencapai KKTP. Dan yang ketiga, pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan mengalami kemajuan. Dan terakhir, berusaha melaksanakan semaksimal mungkin apa yang telah direncanakan. Dan tampak terlihat peserta didik sangat antusias dan semangat serta menyenangi pembelajaran yang dilakukan dengan baik. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini mengenai bilangan bulat negatif, ya, dengan operasi perkalian bilangan bulat negatif dan positif. Nah, kira-kira perkalian tadi apa? Maksud konsep perkalian dalam matematika apa? Ya, perkalian adalah penjumlahan yang dilakukan secara berulang. Nah, sekarang Ibu ada soal, ya. Ada soal ini Ibu evaluasi, nanti kamu kerjakan, ya. Ya, anak-anak, Ibu mau tanya ini refleksinya, bagaimana kira-kira perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaannya, Nak? Nah, apa lagi? Semangat. Kira-kira pembelajaran kita hari ini menyenangkan, semangat, dan luar biasa. Oke, anak-anak, Ibu. Demikianlah pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi kompetensi sosial emosional dengan penggunaan model pembelajaran problem-based learning yang telah saya lakukan. Semoga dengan praktik baik ini dapat memberikan inspirasi bagi rekan-rekan guru dan dapat memberikan manfaat bagi sekolah pada khususnya dan dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya.